Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Erhan Nasution dengan NIM 090406230552. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan pretest untuk mata kuliah Cloud Computing guna untuk mengukur sejauh mana pemahaman awal saya mengenai komputasi awan. Lewat pretest ini, kita akan melihat bersama-sama di mana posisi saya, apa saja konsep yang sudah saya kuasai, dan bagian mana yang harus saya pelajari lebih dalam di semester ini. Oke, ini ada soal pretest yaitu yang pertama bagian konsep dasar dan ekonomi cloud. Soal pertama ada apa karakteristik utama dari cloud computing yang memungkinkan pengguna menambah atau mengurangi sumber daya komputasi secara otomatis tanpa intervensi penyebab layanan. Jawabannya adalah B. Yang kedua, dalam konteks finansial TI, migrasi dari server fisik on-premise ke cloud computing mengubah model pengeluaran dari B. Dan soal yang ketiga, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan keuntungan dari cloud computing? Jawabannya yang C. Dan soal keempat, kemampuan sistem cloud untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambah sumber daya komputasi seperti RAM atau CPU pada satu server disebut B. Kemudian soal yang kelima, konsep di mana berbagai pelanggan tenan berbagai sumber daya fisik komputasi yang sama, namun tetap terisolasi secara data dan keamanan disebut A. Untuk bagian kedua, model layanan atau service models. Jika Anda menyewa sebuah virtual machine atau VM kosong dari penyedia cloud dan harus menginstal sistem operasi atau OS serta framework aplikasi seperti Laravel sendiri, layanan apa yang Anda gunakan? Yaitu C. Model layanan cloud manakah yang paling tepat bagi tim developer yang hanya ingin fokus menulis kode tanpa memikirkan manajemen OS, pembaruan atau patching atau load balancing? Itu jawabannya B. Yang delapan, Google Workspace, Gmail, Google Drive, dan Microsoft adalah contoh dari model layanan yang C. Konsep serverless computing seperti AWS Lambda memungkinkan developer menjalankan kode sebagai respon terhadap suatu event. Model ini sering juga dikategorikan sebagai B. Pada model PAS, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan aplikasi yang sedang berjalan di atas platform? Yaitu B. Untuk bagian 3, model development. Infrastruktur cloud yang dioperasikan secara eksklusif untuk satu organisasi tunggal, baik dikelola secara internal maupun oleh pihak ketiga, disebut B. Sebuah universitas menggunakan server lokal untuk menyimpan data akademik sensitif mahasiswa, namun menggunakan AWS atau Google Cloud untuk menangani lonjakan traffic saat masa pengisian KRS. Model arsitektur ini disebut hybrid cloud. Strategi menggunakan layanan dari beberapa penyedia cloud publik yang berbeda, misalnya AWS untuk database dan Azure untuk machine learning. Untuk menghindari vendor login disebut B. Infrastruktur cloud yang dirancang khusus untuk dibagikan oleh beberapa organisasi yang memiliki perhatian yang sama, misalnya standar keamanan rumah sakit atau regulasi pemerintah, adalah A. 14. Kelemahan utama dari model public cloud dibandingkan private cloud adalah C. Oke, bagian 4, virtualisasi dan kontainer.
Perangkat lunak yang memungkinkan satu server fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual independen disebut A. Apa perbedaan mendasar antara virtual machine learning dan kontainer? Misalnya Docker, itu jawabannya B. Platform open source yang digunakan untuk mengotomatisasi deployment, penskalaan, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer adalah B. Kubernetes. Tipe hypervisor eksperimental yang diinstal langsung ke perangkat keras server fisik tanpa memerlukan OS perantara disebut A. Mengapa arsitektur microservice sangat cocok dikombinasikan dengan teknologi kontainer di lingkungan cloud? B. Bagian 5. Penyimpanan storage atau database. Layanan penyimpanan cloud seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage, di mana data disimpan sebagai objek dengan metadata dan ID unik dalam struktur data datar flat structure disebut C. Tipe penyimpanan cloud manakah yang paling tepat untuk di-mount ke sebuah virtual machine untuk digunakan sebagai partisi hard drive operasional? B. Sistem database cloud yang dirancang untuk skala besar, skema fleksibel, dan penyimpanan key value atau dokumen seperti DynamoDB atau MongoDB adalah jenis database B. Layanan yang menyimpan salinan aset statis seperti gambar, CSS, JavaScript dari desain Figma atau web di berbagai server, tapi edge server di seluruh dunia untuk mempercepat akses pengguna adalah C. Menyimpan data yang sangat jarang diakses, misalnya arsip log sistem tahun lalu. Paling hemat biaya menggunakan D. Bagian 6. Jaringan cloud atau networking. Jaringan virtual yang diisolasi secara logis di dalam public cloud, tempat Anda dapat meluncurkan sumber daya cloud dalam lingkungan yang Anda definisikan sendiri disebut A. Alat yang berfungsi mendistribusikan lalu lintas jaringan atau aplikasi yang masuk secara merata ke beberapa target, seperti banyak virtual machine untuk mencegah server overload adalah B. Jika Anda memiliki server database di cloud yang tidak boleh diakses langsung dari internet, Anda harus menempatkannya di dalam B. Private subnet. Alamat IP yang sifatnya tetap dan dialokasikan untuk sumber daya cloud Anda meskipun sumber daya tersebut di-restart disebut B. Untuk menghubungkan jaringan lokal kampus atau perusahaan secara aman ke jaringan cloud melalui internet enkripsi, Anda menggunakannya eh, C. Bagian 7. Arsitektur cloud dan reliabilitas. Menguraikan aplikasi web yang besar dan kompleks menjadi layanan-layanan kecil yang independen dan saling berkomunikasi lewat API merupakan pendekatan arsitektur B. Untuk memastikan aplikasi web Anda tetap hidup meskipun terjadi kegagalan perangkat keras pada suatu pusat data atau data center, Anda sebaiknya menempatkan aplikasi tersebut di B. RTO atau Recovery Time Objective dalam metrik Disaster Recovery Cloud mengacu pada B. Dalam arsitektur cloud, konsep
decoupling, memisahkan komponen agar kegagalan satu komponen tidak memastikan komponen lain. Sering dicapai menggunakan layanan eh, kemampuan arsitektur cloud untuk pulih secara otomatis dari kegagalan tingkat infrastruktur atau layanan disebut Oke, bagian 8 keamanan, kepatuhan, dan manajemen. Konsep yang menyatakan bahwa penyedia cloud mengamankan infrastruktur fisik, sedangkan pengguna bertanggung jawab mengamankan data dan konfigurasi aplikasi mereka di atas infrastruktur tersebut disebut oke, layanan di cloud yang mengontrol autentikasi siapa pengguna dan otorisasi apa yang bisa diakses pengguna disebut um, serangan di mana penyerang membanjiri server aplikasi dengan trafik palsu dalam jumlah masif sehingga aplikasi down disebut DDoS. Kontrak komitmen antara penyedia cloud dan pelanggan yang menjamin persentase uptime ketersediaan layanan, misalnya 99,99% disebut BSLA. Praktik mengoptimalkan gaya cloud computing yang melibatkan kolaborasi antara tim engineering, finansial, dan bisnis untuk memastikan efisiensi maksimal pengeluaran cloud sering disebut cloud financial management, dikenal dengan istilah CFINS out. Oke, kita kirimkan jawaban pretest. Oke, sekarang kita masuk ke hasil evaluasi kompetensi cloud computing dari pretest saya tadi. Klasifikasi level yaitu menengah ke lanjut atau intermediate atau advance. Secara teori dasar dan konseptual Anda sudah melampaui level pemula. Tantangan saat ini Anda bukan lagi sekadar menghafal definisi, melainkan pada implementasi praktis di lingkungan awan yang sesungguhnya. Ini ada kelebihan saya tentang pemahaman materi, yaitu ada arsitektur dan layanan terintegrasi, ada manajemen komputasi dan skalabilitas, ada konektivitas eksternal. Kemudian ada kekurangan pemahaman saya terhadap materi tersebut adalah praktik orkestrasi kontainer, konfigurasi jaringan tingkat lanjut atau VPC, dan terakhir ada manajemen anggaran atau FinOps. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.